Alhamdulillah nih. Mantap. Mantap. Setelah rehat sejenak di Kade Bambu Junad, lanjutkan perjalanan ke bawah. Makan lama udah kita sana. Hati-hati lewat di sini sana. Ini kalau setelah hujan lebat biasanya agak licin. Ini kondisi jalan baru Jalan Panjang edisi Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Tapi alhamdulillah udah di sini ini ada yang standby selalu karena ini selalu dibersihkan. Ini di lokasi PLTMH Bayang Nyalo. Ini agak licin kalau hujan sana, jadi harap lebih berhati-hati. Namun ini dibersihkan setiap hari karena ada mesin yang standby di sini. Dan ada pengerjaan proyek juga sana, harap hati-hati, perhatikan, selalu memperhatikan aba-aba dari para petugas. Nah, jadi harap perhatikan aba-aba dari para petugas di sini sana. Ini ada mesin yang bekerja. Ini harap menunggu. Ini Arjuna datang sana. Nah, setelah jalan juga kita lanjut sana. Jadi memang harus perhatikan apa-apa dari para petugas demi keselamatan sana, karena ini ada pengerjaan di puncak sini. Ini ada di PLTMH Bayang Nyalo sana, masih di Kari Moroaye. Ini di Jalan Bayang Alfa. Ini bagi yang lewat itu harap lebih berhati-hati. Full. Sudah terbiasa di sini, yang terbiasa insya Allah aman. Namun kalau yang tidak terbiasa ini memang agak membosankan juga nanjak di sini. Lumayan tinggi sana, ini kita di tanjakan di Gandum. Dan biasanya rem blong tuh di sini sana. Jadi meluncur kencang aja ke bawah. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu biasanya ramai sekali sana. Jadi begitu sana ya akan berwisata ke pesisir selatan dari Kabupaten Solo ataupun dari pesisir selatan menuju ke Kabupaten Solo ke Danau Kembar, itu bisa lewat jalan ini sana. Lebih cepat karena jaraknya hanya sekitar 21 km dari Moroaye. Kalau dari arah Pasar Baru Bayang itu berjarak lebih kurang 44 km.
bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam lah sana kalau dari Pasar Baru Bayang. Sementara kalau dari arah Morowali itu pernah kami coba itu dalam waktu 30 sampai 45 menit. Nah, tapi kalau di sana datang dari arah Kabupaten Solo menuju Kabupaten Pesisir Selatan itu diharapkan untuk sering-sering aja berhenti sana sambil mendinginkan pengiriman, karena biasanya terjadi masalah itu ketika remnya blong. Nah, ini ada mobil sayur yang turun sana, alhamdulillah ya. Mantap. Siap. Ada mobil sayur di sana. Dan biasanya untuk hari Sabtu atau hari Minggu itu biasanya banyak pedagang sayur yang melintas di sana. Kalau hari Sabtu itu biasanya mereka yang akan berdagang ke Pasar Sagu. Sementara hari Minggu sore itu para pedagang yang pulang dari Pasar Sagu menuju Kabupaten Solo itu lebih dekat sana. Biasanya kalau lewat Setinjau Lawi itu butuh waktu sekitar 5 jam. Tapi kalau lewat sini paling 2 jam udah nyampe di Kabupaten Solonya. Jadi memang jalan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kita. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan juga sana memang ada beberapa kecelakaan terjadi di sini. Namun semuanya disebabkan karena ketidakhati-hatian kita semua sana. Jadi diharapkan bagi kita, bagi sanak kami yang lewat di sini, harap lebih berhati-hati. Biasanya terjadi permasalahan di sini ketika turun sana, karena turunannya cukup panjang. Ada 3 turunan yang cukup mengerikan di sini sana dan bikin kita harus waspada. Yang pertama itu tanjakan dari Rawang Gadang. Nah, ini Kade Sultan Mudo tenang. Nah, jadi dari Rawang Gadang itu dari Kabupaten Solo, turunan pertama sepanjang 4 kilo itu ujungnya adalah Ayi Putih. Itu biasanya sering juga terjadi remblong di sana-sana. Kemudian turunan yang kedua yang perlu diwaspadai adalah Bukit Kapau sepanjang 800 meter dari puncak sampai ke bawah. Ini ada yang mantap sana. Oh, mantap. Nah, ini biasanya mereka bawa sayur ini biasanya 2 sampai 3 ton sana. Ya, jadi yang kedua yang perlu diwaspadai yaitu Bukit Kapau atau KLOS. Sementara yang ketiga di sini dari puncak Binuang ini sampai ke jembatan Batu Ampasirah itu 2,3 kilo dan sering juga terjadi kecelakaan juga sana. Dan bagi yang datang dari arah Kabupaten Solo sebaiknya berhenti dulu sejenak di sini sambil meningkatkan mesin atau bisa ngopi di Kade Mambuyuna atau di Kade Sultan Mudo sana. Jangan terlalu dipaksakan karena cukup beresiko sana, kecuali sudah terbiasa dan sudah pro di sini. Minum di sini sana. Ya, alhamdulillah cuaca sangat cerah sekali sana. Jadi untuk mobil udah lancar. Tadi kita telah lihat ada 2 pedagang sayur dari arah Jalan Panjang turun ke arah Pesisir Selatan. Jadi alhamdulillah lancar jaya sana. Ini itu dari Kabupaten Solo sana. Ini motor beliau dan lagi rehat di sini untuk mendinginkan mesin. Karena kalau tancap gas non-stop aja cukup beresiko ke bawah. Dari puncak Binuang sampai ke bawah ini sampai ke jembatan Batu Ampasirah ada 2,3 kilo sana. Jadi memang sebaiknya di sini rehat sejenak sambil ngopi untuk mendinginkan mesin sana. Ada lagi sana yang lewat. Nah, ini datang lagi ini ya Panzal. Sampai. Nah, lagi makan lama sana. Kalau makan lama udah kita sana. Agak terkaji gitu deh. Hati sana, hati. Nah, ini udah kita dan unik kita dari Pesel tadi sana menuju ke arah Jalan Panjang
menjual karambi, kemudian dari Alahan Panjang bawa sayur pula pulang sana. Setelah rehat sejenak di Kadai Bambu Juna, lanjutkan perjalanan ke bawah. Hati-hati sana. Nah, ini ada lagi mobil sana. Alhamdulillah untuk mobil udah lancar jaya sana. Hati-hati sana. Nah, ini ada lagi mobil sana. Alhamdulillah untuk mobil udah lancar jaya sana. Nah, ini datang dari arah Kabupaten Solok sana. Disarankan bagi yang belum terbiasa sebaiknya rehat dulu sejenak di puncak Binuang ini, atau di puncak kedua di Kadai Mudo atau di Kadai Bambu Juna sana. Jangan terlalu dipaksakan karena akan sangat beresiko bikin pengereman panas sana dan bisa bikin blong. Sudah masuk sana.